pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya teman-teman, kita akan melanjutkan dua materi kita yang terakhir dari anggaran, di mana yang pertama kita akan bahas dulu anggaran parsial kita, yaitu anggaran tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Kemudian nanti di materi terakhir kita akan bahas di sana yaitu anggaran untuk biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi. Nah, untuk yang pertama ini nanti yang kita fokuskan adalah anggaran biaya tenaga kerja dan BOP. Nah, seperti yang sudah kita lihat bahwa anggaran itu disusun secara parsial terlebih dahulu. Dikatakan parsial di sana karena anggaran itu terdiri dari anggaran-anggaran yang disusun dari anggaran yang sifatnya di sana adalah individu. Dimulai dengan membuat forecast penjualan, kemudian memunculkan anggaran penjualan, kemudian di sana akan ada anggaran produksi, ada anggaran pembelian bahan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, kemudian ada anggaran biaya administrasi dan umum, kemudian ada anggaran rugi laba, anggaran kas, dan proyeksi neraca. Sehingga kalau kita buat alurnya dalam sebuah anggaran yang sifatnya komprehensif, anggaran komprehensif itu akan terdiri daripada anggaran-anggaran yang sifatnya parsial, di mana yang sifatnya parsial ini adalah turunan dari yang pertama, yaitu adanya anggaran penjualan, di mana anggaran penjualan akan memunculkan anggaran biaya pemasaran, anggaran produksi. Nah, kemudian dari anggaran produksi itu akan memunculkan anggaran biaya bahan baku, kemudian tenaga kerja yang sifatnya langsung, dan biaya overhead pabrik. Tapi di lain pihak, ketika membuat produk, kita tidak hanya membutuhkan biaya yang sifatnya langsung melekat di produk, tapi juga membutuhkan biaya-biaya di luar yang sifatnya tidak melekat. Nah, di sana apa? Yaitu ada biaya administrasi, kemudian juga ada di sana biaya berkaitan dengan perolehan laba, dan di sana juga harus kita susun berkaitan dengan neraca dan kas. Nah, sehingga ketika kita menyusun adanya sebuah anggaran yang sifatnya komprehensif di sini, akan terpapar semua anggaran-anggaran yang harusnya disusun oleh perusahaan, di mana di sana sifatnya adalah menyeluruh. Nah, di sini kita akan mempelajari materi 4 terakhir tadi itu dengan sebuah kasus. Kasus di sini Bu Yeni awali dengan adanya kasus dari PT Indomebel. Kita cermati ya kasusnya di sini, di mana materi ini sudah Bu Yeni share di GCR. Nah, sehingga nanti kasusnya seperti apa penjelasannya ketika kita ketemu seperti ini. Nah, di sini kita simak dulu kasus ceritanya. Nah, di sini dimulai dengan adanya sebuah perusahaan, di mana ini perusahaan mebel, namanya adalah PT Indomebel, yaitu adalah sebuah perusahaan produsen meja, di mana di sana produk perusahaan ini adalah ada meja tulis, meja komputer, kemudian ada meja belajar dan meja makan. Kemudian pada tahun 2023 bulan November, Departemen Anggaran perusahaan ini menyajikan data, di mana datanya di sana adalah data pembuatan anggaran perusahaan untuk tahun 2024. Diawali dengan adanya penyusunan neraca, di mana neraca seperti kita ketahui akan ada sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi daripada aktiva itu akan menjelaskan apa saja aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara sisi pasiva adalah aset itu diperoleh dari mana saja. Nah, ternyata di sana diperolehnya adalah dari hutang, kemudian juga dari modal. Kemudian dari neraca tadi kita bisa melihat data berikutnya, yaitu perusahaan merencanakan menjual meja tulis sebanyak 10.000 unit, kemudian meja komputer sebanyak 8.000 unit, kemudian meja belajar sebanyak 6.000 unit, dan meja makan sebanyak 4.000 unit. Sedangkan harga jual per unitnya adalah Rp200.000 untuk meja tulis, Rp250.000 untuk meja komputer, kemudian Rp300.000 untuk meja belajar, dan Rp400.000 untuk meja makan. Kemudian seluruh produk tersebut dipasarkan di seluruh Pulau Jawa. Diperkirakan sebanyak 30% diserap di DKI Jakarta, 25% diserap di Jawa Barat, kemudian 20% diserap
di Jawa Tengah dan sisanya diserap di Jawa Timur. Kemudian di sini perusahaan memiliki 9 orang wiraniaga yang mereka disebar di wilayah penjualan yang berbeda. Wilayahnya ada daerah khusus ibu kota Jakarta, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di mana di Jakarta di sana wiraniaganya ada Komeng dan Lindon, di mana di sana target penjualannya adalah 60% dan 40%. Kemudian di sana ada Mantau, Nanang, dan Omar untuk wilayah Mantau dan Nanang untuk wilayah Jawa Barat dengan prosentase penjualan 40% dan 60%. Kemudian untuk Omar dan Parto itu untuk wilayah Jawa Tengah dengan prosentase penjualannya 50% dan 50%, dan kemudian Ratno, Suparman, dan Tarman Jawa Timur untuk area penjualannya dengan prosentasenya 30%, 30%, dan 40%. Kemudian diperkirakan persediaan meja pada awal tahun 2023 di sini sebanyak 2.400 unit meja tulis. Kemudian 1.500 unit meja komputer, 1.100 unit meja belajar, dan 600 unit meja makan. Nilai total persediaan barang jadi pada awal tahun 2023 tersebut sebesar 786 juta rupiah. Sedang persediaan meja pada akhir tahun 2024 yang diinginkan adalah sebanyak 600 unit meja tulis, 700 unit meja komputer, 1.200 meja belajar, dan 750 unit meja makan. Keempat produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kayu lapis, dan melamin. Setiap 1 unit meja tulis membutuhkan kayu sebanyak 1 meter, kayu lapis 3 meter, dan melamin 1 meter. Sedangkan setiap 1 unit meja komputer membutuhkan kayu sebanyak setengah meter, kayu lapis 2 meter, dan melamin 1,2 meter. Setiap 1 unit meja belajar membutuhkan kayu 1 meter, kayu lapis 2,5 meter, dan 1,5 meter melamin. Kemudian setiap 1 unit meja makan memerlukan 2 meter kayu, 2 meter kayu lapis, dan 2 meter melamin. Kemudian diperkirakan harga beli semua bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2024 mendatang, di mana harga beli 1 meter kayu sebanyak 19.000, harga beli 1 meter kayu lapis 15.000, dan harga beli 1 meter melamin sebanyak 12.500 rupiah. Kemudian diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2024 sebanyak 4.000 meter kayu, 2.800 meter kayu lapis, dan 1.500 meter melamin. Nilai total persediaan bahan baku pada awal tahun 2024 tersebut sebesar 136 juta rupiah. Kemudian sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2024 adalah sebanyak 2.500 meter kayu, 3.000 meter kayu lapis, dan 900 meter melamin. Kemudian untuk membuat 1 buah meja tulis diperlukan 4 jam kerja langsung, untuk meja komputer memerlukan 5 jam kerja langsung, dan meja belajar 7 jam kerja langsung, dan meja makan sebanyak 7 jam kerja langsung. Setiap tukang kayu dibayar Rp3.000 per jam kerja. Kemudian sedangkan untuk biaya overhead pabrik, jumlah biaya yang dikeluarkan diperkirakan sebesar biaya pelitur dan catnya 20 juta rupiah, biaya paku dan pasak 6 juta rupiah, biaya mandor dan satpam 48 juta rupiah, kemudian biaya listrik pabrik 60 juta rupiah, biaya telepon pabrik 12 juta rupiah, biaya air pump pabrik 6 juta rupiah, biaya depresiasi mesin 30 juta rupiah, biaya depresiasi bangunan pabrik 18 juta rupiah. Kemudian diperkirakan selama tahun 2024 perusahaan akan mengeluarkan biaya operasi sebagai berikut, di mana yang pertama ada gaji karyawan kantor pemasaran 34 juta, gaji dan komisi salesman 42 juta, biaya iklan 28 juta rupiah, biaya angkut penjualan 22 juta rupiah, biaya listrik air telepon kantor pemasaran 42 juta rupiah, biaya depresiasi kendaraan pemasaran 36 juta rupiah, biaya depresiasi gedung pemasaran 24 juta rupiah, biaya gaji karyawan administrasi dan direksi 252 juta rupiah,
biaya listrik, air, telepon, dan kantor administrasi 48 juta rupiah, biaya depresiasi gedung administrasi 24 juta rupiah, kemudian biaya depresiasi kendaraan administrasi 48 juta rupiah, biaya bunga 16 juta rupiah, biaya pemakaian perlengkapan kantor administrasi 12 juta rupiah. Dari seluruh biaya pemasaran tersebut, sebanyak 84 juta rupiah merupakan biaya variabel yang dibebankan secara merata kepada setiap produk yang dijual, dan sisanya merupakan biaya tetap. Kemudian dari total penjualan yang dilakukan perusahaan, diperkirakan sebanyak 75% akan dibayar pada tahun 2023, sedangkan sisanya akan dibayar pada tahun 2024. Sedangkan dari total pembelian bahan baku di tahun 2024 diperkirakan akan dibayar dan dilunasi tahun 2024 sebesar 60%. Sedangkan pembayaran biaya-biaya yang lain seperti biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran, dan biaya administrasi akan dibayar secara tunai. Nah, kemudian berkaitan dengan rencana aktivitas investasi dan aktivitas keuangan serta aktivitas operasi lainnya di tahun 2024, dari bagian akuntansi diperoleh data sebagai berikut. Aktivitasnya adalah penerimaan piutang usaha 400 juta rupiah, pembayaran hutang usaha 325 juta rupiah, pembayaran hutang bank 250 juta rupiah, penerimaan kredit dari bank 300 juta rupiah, penerbitan obligasi 500 juta rupiah, pembelian mesin 600 juta rupiah, pembangunan bangunan pabrik 300 juta rupiah, penjualan kendaraan 200 juta rupiah, pembelian kendaraan 375 juta rupiah. Sedangkan saldo kas pada awal Januari tahun 2024 diperkirakan sebesar 1.625 juta rupiah. Kemudian berdasarkan data tersebut di atas, jika disusun anggaran komprehensif akan terlihat sebagai berikut. Nah, disinilah kita akan melihat nanti bagaimana anggaran tenaga kerja dan biaya overhead pabrik serta anggaran biaya administrasi dan biaya pemasaran disusun. Nah, kita melihatnya adalah dari awal dulu ya. Yang kita lihat di sini adalah bagaimana menyusun anggaran penjualan per wilayah pemasaran, di mana di sana ada jenis produknya, ada MT, MK, MB, dan MM. Volume penjualannya per daerah sudah disebutkan tadi di awal, dengan prosentasenya masing-masing dihitung, kemudian dikalikan dengan nilai yang ada, kemudian dimasukkan dalam kolom-kolom seperti ini, kemudian dikalikan dengan volume per meja tadi sudah ada, harga jual per meja juga sudah ada, sehingga di sana volume total kali harga per unit itulah yang disebut sebagai nilai penjualan, sehingga total nilai penjualan sebanyak 7.400 juta rupiah. Kemudian dari sana akan memunculkan anggaran penjualan, di mana anggaran penjualan itu berisi volume penjualan per jenis produk, di mana tadi prosentasenya sudah disebutkan di depan, sehingga dari nilai total yang ada masing-masing tadi sudah bisa kita masukkan angka-angkanya di sini. Kemudian untuk anggaran produksi. Anggaran produksi di sana seperti kita ketahui bahwa anggaran produksi itu diperoleh dari volume penjualan, kemudian di sana dikurangi persediaan awal, kemudian ditambah persediaan akhir. Untuk meja tulis ya, misalnya di sini ada meja tulis. Meja tulis volume penjualnya 10.000, dikurangi persediaan awal 2.400, masih 7.600. Kemudian di sana ada persediaan akhir sebanyak 600, sehingga di sana volume produksinya 8.200. Kemudian meja komputer, meja belajar, dan meja makan cara mencarinya sama. Volume penjualan dikurangi persediaan awal ditambah persediaan akhir. Itu akan menjadi volume produksi. Kemudian anggaran kebutuhan bahan. Nah, di sini untuk anggaran kebutuhan bahan, di sana ada bahan bakunya, ada kayu, kayu lapis, dan melamin. Nah, kayu lapis, dan melamin itu yang akan kita masukkan di sana ke dalam kelompok jenis meja. Ada meja tulis, meja komputer, meja belajar, dan meja makan. Nah, sehingga di sana bisa kita hitung totalnya per unit, kali total, kemudian dijumlahkan.
meja tulis per unitnya 1, totalnya 8.200. Meja komputer di sana per unitnya butuhnya setengah meter, totalnya 3.600. Dikalikan 1 kali 8.200 plus 0,5 kali 3.600 plus 1 kali 6.100 plus 2 kali 8.300, hasilnya di sana adalah 26.200 unit. Bawah sama ya. Nah, kemudian pembelian bahan. Anggaran pembelian bahan ini cara menyusunnya kurang lebih seperti anggaran produksi, di mana di sana ada, misalnya kita melihat jenis bahan. Jenis bahannya ada kayu, kayu lapis, dan melamin. Nah, kita lihat contohnya di sini adalah kayu lapis. Kayu lapis kebutuhan produksinya 62.500 unit. Persediaan awalnya 2.800, persediaan akhirnya 3.000. Berarti 62.550 dikurangi 2.800 ditambah 3.000, hasilnya di sana 62.750 unit. Dikalikan dengan harga 15.000 sehingga nilainya 941.250.000 rupiah. Gitu. Nah, itu nanti sama juga ketika kita menghitung untuk kayu dan melamin, sehingga totalnya kita jumlahkan di sana kayu, nilai total kayu, nilai kayu lapis, dan nilai melamin totalnya berapa, itu kita jumlahkan sehingga menjadi 1.631.675.000 rupiah. Nah, disinilah stressing kita hari ini, yaitu membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, seperti kita ketahui bahwa anggaran biaya tenaga kerja langsung di sini adalah anggaran yang dibuat untuk menghitung berapa yang akan dikeluarkan oleh perusahaan berkaitan dengan nilai keuangan untuk tenaga kerja langsung yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Produknya ada 4. Jamnya di sana membuat meja tulis itu jamnya per unit 4, kemudian totalnya di sana 32.800, tarif per jamnya 300. Nah, sehingga di sana kita kalikan unitnya 4 kali total jam kerjanya 32.000 kali 3.000. Hasilnya di sana adalah 96.400.000 rupiah. Meja komputer, meja belajar, dan meja makan sama, sehingga berapa anggaran biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, nilainya adalah sebesar 421.660.000 rupiah. Nah, inilah sebenarnya nilai yang sebenarnya dicari ketika kita menyusun anggaran biaya tenaga kerja. Kemudian beralih ke anggaran biaya overhead. Nah, untuk biaya overhead pabrik di sini otomatis biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Di mana di sana akan muncul biaya bahan penolong, di mana biaya bahan penolongnya ada biaya pelitur dan cat. Nilainya 20 juta rupiah, biaya paku dan pasak 6 juta rupiah, biaya tenaga kerja penolong terdiri dari biaya mandor dan satpam 48 juta rupiah, kemudian biaya pabrikase lain yaitu biaya listrik pabrik, biaya telepon pabrik, biaya air pump pabrik, biaya depresiasi mesin, biaya depresiasi bangunan pabrik, di mana di sana nilai totalnya adalah 200 juta rupiah. Nah, sehingga kalau kita melihat biaya overhead pabrik di situ, berarti biaya overhead pabrik itu ada 3 yang ada di kegiatan perusahaan Indomebel ini, yaitu apa? Biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, dan biaya pabrikase yang lain. Sehingga di sana kita jumlahkan nilai totalnya ketemunya 200 juta rupiah. Nah, inilah yang disebut sebagai anggaran biaya tenaga kerja dan anggaran biaya overhead pabrik. Selanjutnya, nanti kita akan simak lagi bagaimana menyusun biaya administrasi dan biaya pemasaran. Terima kasih.